Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puja-puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat serta walafiat. Dan tak lupa pula kepada hakim yang termulia, siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'at sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu Ibu Yunita Lasma S. MPD, yang mudah-mudahan dikasih kesehatan, dikasih panjang umur, sehat walafiat, dan tak lupa pula kepada kandungannya mudah-mudahan dikasih kelancaran sampai hari persalinannya. Baik, saya di sini yang bernama Muhammad Darus Solihin, nomor NPM 412121910069, semester 2, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Unisma Bekasi, angkatan tahun 2019, reguler C. Dan saya ingin mempresentasikan di sini. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah pertumbuhan perkembangan peserta didik dari Ibu dosen Ibu Yunita Lasma MPD. Baik, di sini saya mengambil tema perkembangan kepribadian peserta didik, di mana ini mencakup beberapa poin atau beberapa materi, yaitu ada 4 poin yang harus saya jelaskan. Kesatu, poinnya A. Pengertian kepribadian adalah merupakan pola atau bentuk tingkah laku manusia yang dilandaskan atas sikap dan sifat seseorang. Ya, bagaimana kata para ahli dalam pengertian kepribadian? Kata para ahli M.A.W. Brouwer, kepribadian adalah corak tingkah laku sosial yang terdiri dari kekuatan, dorongan, keinginan, opini, dan sikap-sikap. Dan dari para ahli selanjutnya, Johann F. Huber, kepribadian adalah keseluruhan sifat yang tampak dan dapat dilihat oleh orang lain. Akan saya jelaskan. Pengertian kepribadian adalah merupakan pola atau bentuk tingkah laku manusia yang dilandaskan atas sikap dan sifat seseorang. Sikap dan sifat seseorang itu yang terutama ada di dalam diri kita, ada di dalam kepribadian. Kepribadian itu bisa dilihat atau bisa dibentuk oleh sikap kita dalam sehari, atau sifat kita, sifat seseorang dalam keseharian itu bagaimana. Apakah dia bercanda gitu, apakah dia menyendiri, itu bisa kita lihat dalam kepribadian orang-orang, dalam kepribadian orang lain. Tingkah laku manusia dalam kesehariannya pasti itu membentuk sikap atau sifat seseorang. Baik, poin yang kedua, B. Konsep dasar teori kepribadian adalah mencakup pembentukan fisik, lingkungan sosial, budaya, akhlak, dan ibadah.
Konsep dasar teori kepribadian itu bisa dilihat dalam fisik, lingkungan sosial, budaya, akhlak, dan kepribadian. Saya mengambil empat poinnya saja. Fisik itu bisa kita lihat, itu konsep dasar kepribadian itu bisa kita lihat melalui fisik. Apakah fisiknya itu lemah, apakah kuat, itu bisa kita bedakan. Terus lingkungan sosial, budaya, lingkungan itu sangat berpengaruh untuk konsep dasar kepribadian. Contohnya kita ada di lingkungan terminal, pasti kita akan mainnya sama preman gitu. Kalau kita lingkungan kita pondok pesantren, pasti kita akan pintar mengaji, akhlak kita bagus, pasti itu. Lingkungan itu sangat berpengaruh oleh konsep dasar teori kepribadian. Ketiga, akhlak. Konsep dasar teori kepribadian itu yang ketiga, akhlak. Akhlak itu sangat penting dalam konsep dasar kepribadian. Bagaimana akhlak itu mencontohkan pribadi kita, apakah akhlak kita bagus ataukah tidak. Dan yang keempat itu ibadah. Nah, teori konsep dasar kepribadian itu ibadah. Kenapa ibadah? Karena konsep dasar manusia diciptakan itu untuk beribadah, baik itu untuk ibadah. Untuk ibadah ke siapa? Ke Sang Maha Pencipta. Kalau Islam berarti ke Allah, kalau Kristen ya ke Tuhannya masing-masing. Dan yang ketiga atau yang C, perkembangan karakteristik kepribadian bisa diceritakan dengan sifat pemalu, menyendiri, dan kontrol diri yang baik atau pemarah. Karakteristik kepribadian itu saya menggambarkan dalam adanya sifat pemalu. Bagaimana orang dalam kesehariannya pemalu atau tidak gitu. Dan menyendiri, dalam kesehariannya orang itu menyendiri atau sering berkumpul sama teman-temannya gitu. Itu karakteristik itu. Dan kontrol diri yang baik atau tidak pemarah. Nah, ini sangat penting dalam karakteristik kepribadian seseorang. Kontrol diri itu sangat penting, karena kalau dia sudah bisa mengontrol dirinya, itu sangat bagus, itu akan sangat lebih bagus untuk dia bergaul dengan teman-temannya, baik itu bergaul dengan masyarakat atau teman sebayanya. Dan yang keempat atau yang D, penilaian kepribadian mencakup dua. Saya mengambil dua nilai. Nilai kepribadian, ke satu kesadaran, kedua tanggung jawab. Di mana kesadaran ini nilainya sangat perlu dibutuhkan oleh penilaian kepribadian. Bagaimana kesadaran ini? Baik itu kesadaran bernegara, baik itu kesadaran antara murid dan guru, guru dan murid, baik itu kesadaran beragama. Contohnya kesadaran bernegara, itu kita harus mematuhi undang-undang negara kita, bagaimana yang sudah tercangkup oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kesadaran antara dosen dan murid atau guru dan murid. Guru harus bisa membimbing anak muridnya ke jalan yang benar. Begitu pula murid harus bisa menuruti keinginan guru yang benar gitu. Terus kesadaran beragama, kita itu wajib punya rasa kesadaran beragama, baik itu agama Islam, Kristen, Protestan, Konghucu, Yahudi, dan Buddha. Kesadaran
kita sebagai umat Islam harus mematuhi segala perintah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Gitu. Kita sebagai umat Islam harus mencontohkan agama kita itu lebih baik. Dan yang kedua itu penilaian kepribadian, yang kedua tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab ini sangat besar untuk penilaian kepribadian. Tanggung jawab apa? Ya tanggung jawab kita terhadap masyarakat, terhadap Allah yang sudah menciptakan kita, terhadap negara, terhadap bangsa. Contohnya tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi kita harus menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dan menjauhi larangannya. Contohnya seperti sekarang kita harus berpuasa karena di situ sudah diwajibkan oleh Allah kita untuk berpuasa. Dan tanggung jawab terhadap negara kita, Republik Indonesia, kita harus mematuhi undang-undang yang sudah tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan kita contohnya sekarang lagi ada wabah COVID-19, kita harus mematuhi anjuran pemerintah, jangan berjabat tangan, duduk berjauhan, jangan berkumpul-kumpul gitu, jangan berkeluyuran kemana baik, nggak boleh pulang kampung itu ya. Jadi perkembangan kepribadian peserta didik itu mencakup 4. Kita ambil kesimpulannya. A. Pengertian kepribadian. B. Konsep dasar teori kepribadian. C. Perkembangan karakteristik kepribadian. D. Penilaian kepribadian. Dalam 4 hal ini kita bisa ambil kesimpulannya. Kita ambil kesimpulannya, perkembangan kepribadian itu sangat penting untuk kita buat di masyarakat, baik itu buat di negara ataupun di agama kita. Selebihnya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati ibu dosen atau di hati para pelihat video ini. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.